Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji man qalaha khalisan liwajhillahil karim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, jika berbicara tentang perbedaan, kira-kira yang menjadikan penyebab terjadinya sebuah perbedaan, apa yang terlintas dalam pikiran kaum muslimin? Bahwasanya yang cenderung faktor utama terjadi perbedaan di dalam pikiran manusia adalah yang pertama, kuantitas informasi yang didapatkan oleh seseorang. Kuantitas, jumlah informasi yang didapatkan. Kemudian yang kedua, kualitas pemahaman orang yang menerima informasi. Ini titik poin yang paling penting untuk difahami. Yang pertama, kuantitas informasi yang didapatkan oleh seseorang. Kemudian yang kedua, kualitas pemahaman orang yang menerima informasi tersebut. Maka sejauh mana orang menerima informasi, banyaknya informasi yang didapatkan, maka sejauh itu pula dia bisa memahami sebuah permasalahan. Dan di sini dilihat lagi tingkat pemahamannya. Suatu contoh terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari konteks ini lahir istilah apa? Namanya lain kepala, lain pola. Lain kepala, lain pola. Karena itu tadi disebabkan oleh kuantitas informasi dan kualitas pemahaman. Kisah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau berpesan kepada para sahabat ketika mengutus para sahabat menuju Bani Quraidah. Apa sabda beliau? La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salah seorang di antara kamu salat asar kecuali di Bani Quraidah, sampai di kampung Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah salah satu dari perkampungan Bani Yahudi. Nah, ketika sampai di perjalanan mereka didapati oleh waktu asar. Di sini terjadilah perbedaan pendapat sahabat. Wa qala ba'duhum nahnu nusalli, sebagian mengatakan kami salat karena sudah masuk asar. Kata sebagian lain, bal nahnu la nusalli, lam yurad ghairu dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud seperti itu gitu. Rasulullah tidak bermaksud untuk memerintahkan kami tulang salat di situ. Jadi satu kelompok sahabat memahami secara kontekstual, secara tekstual, dan satu kelompok memahami secara kontekstual, secara pemahaman. Kita lihat di sini bagaimana mereka memahaminya.
secara tekstual bahwasanya sholat di Bani Quraidah, ya sudah sholat di Bani Quraidah, nanti sampai di sana baru sholat. Yang lainnya ketika sudah sampai waktunya, tidak, maksudnya itu kita diperintahkan untuk cepat berjalan ke sana ke Bani Quraidah. Kalaupun sudah sampai masuk waktu sholat, ya sudah sholat. Kan Allah berfirman apa? Sesungguhnya sholat itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi orang mukmin waktunya telah ditetapkan. Jadi kalau waktunya masuk ya sudah sholat gitu. Sehingga dua sahabat ini terjadi khilaf. Ketika disebutkan kepada Rasulullah, lam yu'annif minhum dzalik. Rasulullah tidak mencela mereka. Tidak mencela bahwa kenapa kamu sholat, kenapa kamu sholatnya di sana? Tidak mencela. Artinya beliau membenarkan keduanya. Nah, ketika kita melihat kasus-kasus seperti ini, sebenarnya perbedaan itu bukan pada titik-titik yang pokok. Asalnya perselisihan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kalian semuanya pada tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan berselisih. Di ayat 105-nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang berselisih dan berpecah belah setelah datang keterangan yang jelas. Setelah datang keterangan jelas, berselisih. Setelah datang keterangan yang jelas, berselisih. Maka berselisih itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk falidzalika khalaqahum. Kalau sekiranya Allah menghendaki, maka Allah menjadikan semua manusia berada di atas agama yang satu. Akan tetapi apa? Mereka senantiasa berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang tidak berselisih itu orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Sehingga berselisih itu hal yang dicela. Lalu kemudian setelah kita memahami ini, bahwasanya konteks yang diperselisihkan adalah bukan pada konteks yang usul, hanya masalah furu'iyah saja. Misalnya masalah fikih, masalah akidah. Misalnya kalau masalah fikih, misalnya jahar tidak jahar bacaan basmalah, atau kunut tidak kunut dalam sholat subuh, atau ya permasalahan-permasalahan kaifiyah saja gitu yang kita perlu toleransi, karena itu adalah konteks dari pemahaman para ulama kita gitu, sehingga kita legowo saja gitu, nggak usah terlalu dipermasalahkan gitu ya. Kemudian masalah dalam hal akidah juga ada cabang-cabangnya. Kaum muslimin ada khilaf di sini. Yang paling pokok khilaf itu misalnya dalam hal ayat-ayat sifat Allah. Sebagian ulama itu mentakwil ayat. Misalnya Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ditakwilkan adalah makna istiwa bermakna istaula, menguasai. Kalau sebagian ulama yang dari ahlul hadis wal athar, mereka langsung ya sudah istiwa itu ya sudah beristiwa, menempati gitu. Yang seperti apa ya kemudian disucikan kembali dengan firman Allah, laisa kamitsli syai'un, seperti itu gitu. Nah, cuma kita mendapati ada sebuah pemahaman yang kurang tepat jika harus ditakwil hanya karena takut nanti serupa dengan makhluk. Nah, kalau nggak ditakwil nanti serupa dengan makhluk, nanti mujassimah. Padahal kaidah sudah dibuat dalam sifat wajib yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadits. Nah, sehingga dengan mentakwil hanya ayat sifat Allah hanya karena takut serupa dengan Allah, berarti kaidah ini tidak digunakan. Kaidah ini muhmal, tidak digunakan, sebab harus mentakwil karena takut serupa. Padahal kaidah sudah dibuat, berarti Allah itu tidak digunakan dengan kaidah ini. Padahal harusnya kaidah itu digunakan untuk menyaring sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah mukhalafatuhu lil hawadits. Allah menyebutkan wajah, menyebutkan tangan dan sebagainya dalam Al-Qur'an, disebut disucikan dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Dari ayat ini dibangun kaidah mukhalafatuhu lil hawadits. Sehingga tetapi kita kaum muslimin hendaknya bersikap tasamuh ya. Itu pilihan, toleransi gitu, itu adalah pilihan kaum muslimin. Kita tidak pernah perbedaan bahwasanya Allah itu ada dua atau Yesus ada di sebelah Allah gitu. Itu tidak ada perbedaan gitu. Sehingga kita adalah saudara. Itu semua hanya perbedaan yang bukan prinsip ya, hanya usul hanya furu'iyah saja. Sehingga kita perlu berlapang dada. Kemudian sikap kita adalah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, setelah berselisih jangan kita saling mengejek. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum.
Jadi kita tidak perlu saling mengejek karena perbedaan lalu kita mengejek mereka. Oh gini-gini. Itu tidak perlu. Kita saling berlapang dada. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslih baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kaum muslimin adalah bersaudara. Jika mereka berselisih persatukanlah karena mereka adalah saudara gitu. Dan Allah meminta kita bertakwa supaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kaidah di dalam menyikapi perbedaan di kaum muslimin ini apa? Ta'alau nata'awanu fi ma ittafaqna wa natasamahu fi ma ikhtalafna. Kita bergotong royong pada hal yang kita sepakati dan kita bertasamuh, bertoleransi, berlapang dada terhadap hal-hal yang sedikit di dalamnya ada perbedaan. Memang begitu tadi, tingkat perbedaan itu disebabkan karena itu tadi pertama adalah informasi yang didapatkan, jumlah informasi yang didapatkan, kemudian yang kedua pemahaman seseorang terhadap informasi yang didapatkan itu gitu. Ada orang dapat berita barusan dapat satu, dia mengklaim, oh saya sudah pernah begini, padahal baru informasi satu, masih ada informasi yang lain lagi. Gitu. Jadi jangan terburu-buru untuk menyimpulkan sebuah informasi ketika belum mendapatkan seluruh informasi. Demikian mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.